guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton setia Sakahayang? Semoga kalian selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Dimana kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film yang lagi-lagi diproduksi oleh A24 berjudul The Front Room tahun 2024. Namun sebelum ke filmnya, Sakahayang ingatkan kalian untuk jangan pernah menonton film ini sambil makan. Kalau yang lagi makan mending beresin dulu dah. Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang bumil bernama Belinda. Sambil mengecek perutnya yang sedang hamil tua, Belinda pun sudah tidak sabar untuk menunggu kelahiran si Jabang Orok dalam kandungannya. Di keesokan harinya, Belinda yang tiba di depan klinik seketika merasa cemas sampai pengen berak di celana. Dirasanya efek panik dan gugup, suami gantengnya yang bernama Norman Kamari mengajak istrinya untuk bergegas. Sesaat kemudian, si dokter bernama Tuti memberitahu jika kondisi kehamilan Belinda baik-baik saja. Ia pun mengatakan jika jenis kelamin si Dede Utun ini adalah perempuan. Setelah diperdengarkan suara detak jantungnya, Belinda pun merasa lega. Kira-kira apa alasan Belinda terlihat panik? Di malam harinya, Norman pun heran saat melihat Belinda yang selalu gelisah. Rupanya, ini adalah kehamilan kedua Belinda setelah anak pertamanya dinyatakan meninggoy karena kekurangan nutrisi saat berusia 3 bulan. Pantas saja Belinda selalu merasa gelisah. Lantas sebagai suami yang baik, Norman meminta istrinya ini untuk tenang karena ia yakin untuk saat ini semuanya akan baik-baik saja. Hingga di tengah malam, Belinda yang terbangun merasa heran saat mendengar suara tangisan Orok di kamar bekas anak pertamanya. Belinda. Rupanya, selama ini Belinda sering mengalami tidur sambil berjalan dan tidak jarang berjalan sambil bermimpi. Melihat Belinda membawa kupluk bekas anak pertamanya, Norman meminta istrinya untuk kembali menyimpannya di tempat semula. Di keesokan harinya, Belinda yang pulang dari toko bangunan seketika merasa heran saat melihat suaminya yang tiba-tiba murung. Lantas setelah ditanya, Norman berkata jika dirinya baru saja mendapat kabar buruk di mana ayahnya baru saja meninggal dunia. Mendengar hal itu, sontak membuat Belinda syok parah dan langsung mengajak suaminya untuk pergi ke upacara pemakaman. Setibanya di upacara pemakaman, Belinda pun merasa heran dengan prosesi upacara yang terdengar berbeda dari biasanya. Dirasa hanya perbedaan organisasi, ia pun tidak terlalu memikirkannya. Norman. Seusai upacara, Norman yang akan pulang dihampiri oleh seorang pendeta bernama Louis. Lantas, sebagai teman dekat istri almarhum, Louis memintanya untuk menemui ibu tiri Norman yang saat ini sedang berduka. Meskipun malas, tapi mau bagaimana lagi? Sungguh creepy. Norman dan istrinya langsung melongo saat melihat kelakuan aneh circle si ibu tiri yang terasa janggal. Setelah membukakan cadarnya yang creepy, si ibu tiri bernama Solange langsung memberikan selamat atas kehamilan Belinda. Lantas Belinda pun heran saat Solange bisa menebak dengan benar jenis kelamin putrinya. Tak ingin membahasnya, Solange langsung mengajak mereka untuk membicarakan surat wasiat yang ditulis oleh mendiang suaminya.
Beberapa saat kemudian, Solange berkata jika suaminya membuat surat wasiat di mana seluruh harta kekayaannya akan diwariskan kepada Norman. Namun dengan satu syarat, Norman harus merawat ibu tirinya sampai meninggoy. Mendengar hal itu sontak membuat Norman dan Belinda melongo. Bukan perkara harta, tapi sejujurnya mereka tidak siap jika harus serumah dengan Solange yang merupakan seorang ibu tiri yang tidak jelas asal-usulnya. Namun sambil menuliskan tanda tangan, Solange berkata jika keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat. Singkat waktu baru saja Solange pindahan, tingkahnya sudah bagaikan ratu sejagat dengan ingin mengatur segala sesuatu yang ada di rumah ini. Tak cuma itu, ia pun ingin menempati kamar yang sudah Norman siapkan sebagai kamar bayi. Hingga sesaat kemudian, di tengah adu bacot, Belinda yang tidak enakan meminta Norman untuk mengalah saja. Meskipun tidak redo, apa boleh buat, Norman pun terpaksa memenuhi keinginan ibu tirinya ini. Sesaat kemudian, sambil menunggu Norman merapikan kamar, Belinda yang penasaran berniat mengecek barang bawaan mertuanya. God, is this you so much? Sontak Belinda pun terkesima saat melihat foto masa muda Solange yang sangat mirip dengan pemain Titanic kelelep. Mendengar hal itu, Solange berkata jika saat dirinya masih muda, banyak cowok-cowok mirip Jack. Jack akhirnya. Benar-benar Jack. Bukan yang lain. Mengantri ingin menjadi gebetannya. Hingga di tengah rasa jumawa, tiba-tiba saja Solange tersedak. Geluh, definisi Malik Tai yang sebenarnya. Belinda pun merasa jijik saat melihat Solange yang malah cepirit dari mulut. Hingga sesaat kemudian, mereka yang mendengar panggilan Norman bergegas mengecek kamar Solange. To move a couple things around, but Melihat kamarnya masih banyak pernak-pernik orok, Solange pun merasa kurang srek. Namun Norman berkata jika ia akan membereskannya jika putrinya sudah lahir. Jean. Furniture for you. Long Jean. what? Saat makan malam, Belinda berkata jika dirinya sengaja membuatkan stik Wahyu A7 untuk Solange. Namun saat dicoba, bukannya memuji, Solange malah mencela hidangan Belinda karena dirasa keasinan dan alot seperti karet ban dalam. Di tengah situasi canggung, Solange yang penasaran menanyakan nama yang akan diberikan pada si jabang bayi. Lantas Belinda berkata jika dirinya belum mendapatkan nama yang pas untuk putrinya. Dirasa kebetulan, Solange berniat mencarikan nama yang bagus untuk cucunya, tapi sebelum itu, ia harus melakukan sebuah ritual terlebih dulu. Seketika mereka pun heran saat melihat Solange yang komat kamit gak jelas. Lantas Solange berkata jika baru saja ia mendapat bisikan dari leluhurnya jika nama yang cocok untuk si jabang bayi adalah Lauri. Di malam harinya, Norman pun pusing saat melihat istrinya kembali mengalami tidur sambil berjalan. Lantas ketika Belinda mengatakan mimpi buruk yang ia alami, Norman pun meminta Belinda untuk kembali tidur dan jangan memikirkan hal yang tidak-tidak. Di keesokan harinya, Belinda yang akan mengajak mertuanya sarapan seketika panik saat melihat Solange tergeletak di lantai. Lunch? Dasar nini good boy. Dikira sudah almarhumah, rupanya Solange yang gabut malah ngeprank. Lantas Solange yang pengen nyantui meminta Belinda untuk keluar. Seketika Belinda hanya bisa melongo saat melihat tingkah mertuanya yang di luar nurul. Di keesokan harinya, Belinda yang akan mencuci seketika heran saat melihat mertuanya berjalan terbirit-birit. Kemudian, Belinda yang khawatir langsung menanyakan kondisi Solange. Lantas dengan ekspresi yang kikuk, Solange berkata jika dirinya baik-baik saja. Akan tetapi, Belinda pun heran saat mencium bau solar oplosan yang menyeruak. Just gonna...
Sungguh gila, dikira solar bocor ternyata ompol. Lantas Solange berusaha meminta maaf dengan alasan tidak sempat ke kamar mandi. Meskipun rada kesal, namun Belinda berusaha untuk bersabar dan memaklumi mertuanya yang sudah sepuh ini. Saat makan malam, Norman pun heran ketika mencium bau oli bekas yang semeriwing dari arah sofa. Dirasa tidak ada gunanya berbohong, Belinda pun berkata jika tadi siang Solange kebeleberan di sofa. Entah tensin atau apa, Solange pun ngambek saat Belinda memberitahukan hal tersebut. Di tengah rasa kesal, Solange pun langsung pergi. She can't speak to you like that. Maybe she's hurt. Di keesokan harinya, Belinda yang baru bangun merasa heran saat mendengar Solange yang berteriak meminta tolong. Sesaat kemudian, Belinda meminta suaminya untuk mengecek kamar, soalnya ia tidak kuat menahan bau bangkai yang begitu merontokkan bulu hidung. Meski sama-sama tidak kuat, namun Norman tidak bisa menolak. Let me double this mess. This mess. Mr. Lodge. No shower. Put it in our room. Who cares? Let's just do it. My God, seketika Belinda pun kaget saat melihat Ee yang berhamburan di atas kasur. Apalagi saat melihat mertuanya ini malah tersenyum roblok. Apakah semua ini kesengajaan Solange untuk membuat Belinda kesal? Beberapa saat kemudian, Norman yang terlambat kerja meminta tolong Belinda untuk mengurus kekacauan di rumah. Namun Belinda berkata jika dirinya curiga, Solange hanya ingin membuat rumah tangga mereka kacau dengan segala kelakuannya yang aneh. Tapi Norman yang akan pergi meminta Belinda untuk berhenti memikirkan yang tidak-tidak. Beberapa saat kemudian, Belinda pun menghampiri Solange yang sedang mandi dengan penampilan seperti sosok semegol. Lantas Belinda meminta Solange untuk jangan menambah pekerjaannya, apalagi ia harus membersihkan setiap kotoran yang tertinggal di spray. Namun bukannya berpikir, Solange malah menyemangati Belinda yang akan menjadi seorang ibu. For every drop of I believe Oh my God, entah kebetulan atau apa, seketika Belinda merasakan kontraksi berbarengan dengan ritual aneh yang dilakukan oleh Solange. Hingga setibanya di rumah sakit, Belinda pun langsung menjalani penanganan. Apakah Belinda akan baik-baik saja? Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Belinda pun berhasil melahirkan bayinya dengan selamat meski harus menjalani operasi sesar. What the hell? Do you like my gift? Sungguh tanpa diduga, Solange sampai mengundang circle kolotnya untuk menyambut kedatangan Belinda beserta cucunya. Di tengah kekesalan, circle Solange langsung mengajak Belinda untuk duduk, di mana mereka memiliki sebuah doa untuk mempercepat penyembuhan di perut Belinda. Muak dengan kelakuan skuad kolot ini, Belinda langsung mengusir mereka. Beberapa saat kemudian, Belinda langsung mengadukan hal tersebut pada Norman. Saat Norman kebingungan untuk membela siapa, Belinda yang kesal dengan bacotan Solange langsung memintanya untuk masuk ke dalam kamar. Di malam harinya, Belinda yang stres sampai kesulitan untuk mengeluarkan ASI. Saat makan malam, Solange berkata jika dirinya sudah membuatkan makanan spesial yaitu salad. Lantas Belinda berkata jika dirinya tidak bisa memakan sayuran dan harus makan banyak protein supaya ASINya bernutrisi. Merasa tersinggung, Solange malah menyindir Belinda dengan mengeluarkan kalimat-kalimat racing, di mana Solange lupa jika orang seperti Belinda sukanya makan daging bagong bakar. Tak terima dengan bacotan Solange, Belinda pun tidak bisa menahan amarahnya.
uppity. I guess I am a reach. Look at me. Dada. Mama. Hey, from me. Bisa kita lihat Norman pun pusing dengan pertengkaran racing di antara mereka. Lalu tiba-tiba Dah eta si goblok bukannya mikir. Solange yang ngeyel malah ngabekok meski dengan suara yang palas. Singkat waktu di pagi buta, Belinda pun heran saat melihat luka sesar di perutnya tiba-tiba sudah sembuh. Ia pun mulai berpikir, apakah doa dari Circle Solange benar-benar mujarab? Di keesokan harinya, Belinda yang akan nyucis ketika muak saat melihat mertuanya kembali ngegimik. Sesaat kemudian, Solange langsung meminta maaf karena semalam dirinya telah mengeluarkan kata-kata racing. Dan sebagai tanda permintaan maaf, Solange berniat memberikan sebuah kalung yang dipercaya sebagai jimat untuk menenangkan cucunya jika sedang tantrum. Dan kini setelah melihat lukanya sembuh, Belinda pun langsung menerimanya. Bukan sulap, bukan sihir. Benar saja putrinya ini bisa lebih tenang setelah didekatkan dengan kalung pemberian Solange. Namun beberapa hari kemudian, Belinda pun kembali murka saat berak Solange berceceran di mana-mana. Singkat waktu setelah membereskan kekacauan berak sampai menempel di tubuhnya, Belinda yang kewalahan meminta Norman untuk segera pulang. Apalagi barusan Solange sengaja mengoleskan berak di tembok dan juga ke wajahnya. Hingga di tengah obrolan, Belinda pun heran setelah mendengar suara putrinya dari ruang tengah. Akibat stres berlebih, Belinda pun sampai mengalami halusinasi. Setelah merebut putrinya, Belinda meminta mertuanya ini untuk jangan melakukan hal yang tidak-tidak pada putrinya. Hingga di tengah adu bacot, Solange berkata jika ia akan melakukan sesuatu supaya Belinda dibenci oleh Norman. Norman, she's out of control. Melihat Norman datang, Solange langsung melakukan jurus playing victim dengan menuduh Belinda yang telah menghajarnya sampai jontor. Di malam harinya, saat Belinda sibuk membersihkan berak di poto, ia pun ditegur oleh Norman agar jangan bertindak kasar. Namun jelas saja Belinda membantah, di mana kejadian tadi hanyalah gimik dari Solange saja. Tak ingin berdebat, Norman berkata jika dirinya sudah membeli Pampers Manula agar permasalahan tai di rumahnya bisa selesai. Singkat cerita, Belinda yang taat sama suami akhirnya harus mengurus putrinya dan juga bayi kolot ini sendirian. Di tengah kesibukan, Solange yang bosan rebahan meminta bantuan Belinda untuk memindahkannya ke sofa. Muak dengan tiupan peluit bak wasit sogokan, Belinda langsung mengguyurnya menggunakan air. Di malam harinya, mereka pun harus makan makanan instan akibat waktu Belinda yang habis untuk mengurus dua bayi sekaligus. Hingga sesaat kemudian, Norman pun langsung menghampiri ibunya yang berteriak, lalu memapahnya menuju WC setelah pempesnya kepenuhan berak. Saat malam semakin larut, Belinda yang terbangun tiba-tiba mendengar suara kenyat-kenyot dari dalam kamar Solange.
Ternyata semua itu hanyalah mimpi saat Belinda tidur sambil berjalan. Karena di saat itu pula Norman menunjukkan bekas gigitan di tangan putrinya. Sontak Belinda pun curiga jika yang melakukan itu adalah Solange. Terlebih bekas gigitan itu terlihat ompong. Di keesokan harinya, Belinda pun senang saat melihat air susunya mengalir deras dan membuat putrinya nenen dengan lahap. Hingga sesaat kemudian, Belinda yang akan menjemur putrinya merasa heran dengan Solange yang tumben tidak berisik. Seiring dengan musik bahagia yang diputar, Belinda pun mendapati Solange sudah meninggoy di atas kasur. Though he may die. Do you believe this? Saat kremasi dilakukan, Belinda terlihat merasa lega, seolah-olah masalah hidupnya sudah terselesaikan. Singkat waktu 1,5 tahun kemudian, Belinda memulai kehidupan barunya dengan pindah rumah. Lantas ia yang kini terbebas dari tekanan hidup, terlihat bisa menjalani rumah tangga dengan bahagia. Dan kini Belinda berkata jika nanti siang, ia akan melakukan wawancara untuk melamar kerja di Jones University. Singkat waktu, Belinda yang baru tiba di lokasi langsung melakukan sesi wawancara. Namun di tengah wawancara, tiba-tiba saja Belinda teringat dengan mimpinya ketika sedang tidur sambil berjalan. Wah, Kane. Wah, Kane. Wah, Kane. Belinda? Oh my god, dikira hanya mimpi, ternyata adegan dirinya yang ingin menghabisi Solange benar-benar terjadi. Hingga dari kejadian itu, Belinda yang watados akhirnya menjalani kehidupan barunya dengan pura-pura tidak terjadi sesuatu. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana film yang bikin kesel sekaligus plot twist, bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 4,6. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Front Room 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.